Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya, supaya pembelajaran kita diberi kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita doa terlebih dahulu yuk. Ikutin ibu ya, kalian simak baik-baik. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pelajaran pertama, surat An-Nas. Tujuan pembelajaran pertama, memahami makna surat An-Nas. Yang kedua, melafalkan surat An-Nas dengan benar dan jelas. Surat An-Nas merupakan surat ke-114. An-Nas artinya manusia, terdiri dari 6 ayat, turun di kota Mekah, termasuk surat Makkiyah. Ikut asbabun nuzul surat An-Nas. Suatu hari, Rasulullah SAW menderita sakit yang cukup parah. 2 malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk menjenguknya. Salah satu malaikat berkata, penyebab sakit Rasul adalah terkena sihir orang Yahudi yang diletakkan di dekat sumur. Lalu Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke sumur mengambil sihir tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kedua surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap Rasulullah SAW membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul kedua surat pendek tersebut, kemudian disebut sebagai Al-Mu'awizatain, yang artinya 2 surat pelindungan. An-Nas selanjutnya ada makna isi kandungan dari surat An-Nas, yaitu 3 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana membicarakan tentang 3 sifat Allah, yaitu rububiyah, raja, dan ilahiyah, yang mana Allah adalah pemelihara segala sesuatu sekaligus sebagai raja yang disembah. Lalu ada menjaga dari keburukan, bacalah Qul huwallahu ahad, yaitu dalam surat Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awizatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Di sore hari dan pagi hari sebanyak 3 kali membacanya. Niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu atau keburukan. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Nasa'i dari Abdullah bin Khubayb. Selanjutnya ada mengobati berbagai penyakit. Nah, surat An-Nas juga dapat memberikan manfaat sebagai obat ketika sakit. Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya jika Rasulullah merasa sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya, yaitu Al-Mu'awizatain. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku yang membacakan kepada beliau Al-Mu'awizatain. Lalu aku mengusapkan tangan beliau kepada dengan mengharapkan berkahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Oke, anak ibu yang baik dan pintar, yaitu selanjutnya melafalkan surat An-Nas. Disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah melafalkan surat An-Nas. Nah, bagi anak-anak ibu yang belum bisa membaca huruf hijaiyah, di sini ada huruf Latin atau abjad yang bisa dibaca sehingga anak-anak ibu bisa melafalkan surat An-Nas dengan benar dan jelas. Selanjutnya, arti surat An-Nas, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, buat anak-anak ibu, yang terakhir ada pesan dari surat An-Nas, yaitu surat An-Nas berisi perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa sesudah belajar. Yuk bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.